Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansori dari kelas AK 502, mata kuliah perilaku organisasi. Nomor induk mahasiswa 240 30 10 20 550. Perkenankan, dalam kesempatan kali ini saya menyampaikan presentasi atas PowerPoint yang sudah saya buat, yaitu komunikasi dalam organisasi dengan bahasan kunci keberhasilan dan efektivitas. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah perilaku organisasi. Baiklah, mari kita mulai presentasinya. Latar belakang. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam organisasi, komunikasi menjadi faktor penting dalam menjalankan operasional perusahaan, meningkatkan koordinasi, dan membangun hubungan kerja yang baik. Komunikasi yang efektif membantu meningkatkan produktivitas, mengurangi konflik, serta memperkuat budaya organisasi yang sehat. Nah, untuk pengertian komunikasi sendiri dalam pembahasan latar belakang ini, yaitu pertukaran informasi. Kuncinya adalah harus ada informasi yang dipertukarkan atau disampaikan. Itulah yang dimaksud komunikasi. Lantas, latar belakang komunikasi dalam organisasi ini menjadi sangat penting dalam kehidupan sebuah organisasi atau perusahaan. Mengapa saya membahas tema ini? Karena banyak case atau kasus terjadi bahwa sebuah organisasi atau perusahaan atau instansi atau sejenisnya itu berjalan tidak sesuai track dalam kesehariannya dikarenakan permasalahan dalam komunikasi. Sehingga dalam pembahasan ini akan kita cari solusi atas hambatan-hambatan komunikasi dalam organisasi tersebut. Jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Berdasarkan yang saya pelajari, jenis komunikasi dalam organisasi terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama downward communication, yaitu penyampaian informasi dari atasan kepada bawahan, misalnya instruksi kerja atau kebijakan. Bentuk-bentuk dari downward communication ini bisa berupa perintah atau nota dinas dari atasan ke bawahan, atau surat perintah kerja dari atasan ke bawahan. Upward communication yaitu komunikasi dari bawahan ke atasan untuk memberikan feedback atau penyampaian masalah. Bentuk-bentuk upward communication ini bisa berupa sebuah laporan atas pelaksanaan sebuah surat perintah kerja, atau laporan dari instruksi yang diberikan oleh atasan, atau laporan dari sebuah kejadian kepada atasan yang berwenang menanganinya. Kemudian horizontal communication yaitu komunikasi antara individu dengan hierarki yang sama, misalnya kolaborasi antar tim. Komunikasi ini bisa dijadikan contoh dalam sebuah kolaborasi antar seksi misalnya, atau dua divisi yang berbeda mengerjakan suatu proyek. Nah, itu sifatnya adalah horizontal communication. Kemudian yang terakhir yaitu diagonal communication, yaitu komunikasi antara individu di departemen berbeda tanpa memperhatikan hierarki organisasi. Misalnya, kepala divisi A berkomunikasi dengan staf di divisi B, atau kepala seksi A berkomunikasi dengan pegawai di divisi Z, misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu model komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, menurut Shannon and Weaver, yaitu model linear. Komunikasi berjalan satu arah tanpa umpan balik. Ini yang bisa dijadikan contoh adalah pengumuman resmi atau memo internal, atau eh, WA blast di sebuah grup kantor, yaitu sifatnya satu arah tanpa umpan balik, tanpa perlu feedback, hanya memberikan informasi atas suatu hal. Kemudian yang kedua, model interaktif menurut Scrum, yaitu ada umpan balik masih dalam urutan yang terstruktur. Contoh, presentasi dengan sesi tanya jawab. Nah, ini misalnya ada sebuah perusahaan ingin mempresentasikan hasil inovasi produk baru, atau mempresentasikan
penjualan bulan ini misalnya, atau di sebuah kantor mepresentasikan pemangku kepentingan atas kantor tersebut misalnya. Kemudian yang ketiga yaitu model transaksional. Komunikasi bersifat dinamis. Kedua pihak bisa saling menjadi pengirim dan penerima pesan secara bersamaan. Contoh yaitu diskusi bersama atau diskusi terbuka di sebuah kantor atau di sebuah instansi. Atau bisa jadi adalah proses negosiasi transaksional antara sebuah perusahaan dengan para vendor atau konsumennya. Itulah contoh model komunikasi transaksional. Berikutnya yang kita bahas adalah elemen kunci dalam komunikasi organisasi. Setiap komunikasi terdiri dari beberapa elemen kunci yang memastikan informasi dapat disampaikan dan diterima dengan baik. Tanpa elemen ini, komunikasi dapat mengalami hambatan dan kesalahan interpretasi. Yang pertama yaitu ada pihak pengirim, kemudian ada pesan yang dikirim, kemudian ada saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan, kemudian ada pihak penerima. Dari pihak penerima kemudian harus ada feedback untuk komunikasi dua arah. Kemudian di situ juga ada elemen noise atau hambatan dalam proses komunikasi dalam organisasi. Hambatan komunikasi dalam organisasi apa aja? Yang pertama, hambatan fisik, lingkungan kerja yang terlalu ramai, gaduh, polusi suara misalnya, atau koneksi internet alat komunikasi yang kurang memadai misalnya, jaringannya lemot, atau internetnya lambat, atau bandwidthnya kurang. Nah, itu bisa menghambat komunikasi organisasi. Yang kedua, hambatan psikologis, stres, kecemasan, atau frustasi dari para pegawainya, atau kurangnya rasa percaya diri, misalnya dalam berkomunikasi dengan atasan, atau juga bias kognitif itu bisa menjadi penghambat. Yang berikutnya yaitu hambatan bahasa, perbedaan bahasa atau dialek, pilihan kata yang tidak jelas, atau penggunaan istilah yang sulit. Nah, ini bisa menjadi penghalang, misalnya memakai bahasa-bahasa kekinian atau bahasa gaul anak sekarang. Nah, itu nanti untuk generasi yang bukan anak sekarang bisa menjadi penghalang. Kemudian hambatan hierarki, yaitu kurangnya komunikasi dua arah, informasi yang disampaikan tidak lengkap, atau kurang percaya diri untuk berpendapat. Misalnya seorang bawahan bertemu dalam sebuah forum dengan atasan, bisa jadi dia ingin menyampaikan sesuatu tapi kurang percaya diri karena yang pihak yang menjadi lawan komunikasinya adalah atasannya. Nah, itu hambatan seperti itu yang dimaksud hambatan hierarki. Yang terakhir yaitu hambatan teknologi. Kesalahan teknis, ketergantungan berlebihan pada komunikasi digital, atau kurangnya pemahaman penggunaan teknologi itu menjadi penghalang juga dalam komunikasi dalam organisasi. Lalu apa yang bisa kita lakukan dalam mengatasi hambatan tersebut, yaitu yang satu, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, mengadakan pelatihan komunikasi untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, kemudian mendorong komunikasi dua arah untuk memberikan kesempatan menyampaikan pendapat, dan memanfaatkan teknologi komunikasi menggantikan komunikasi tatap muka dengan masih tetap mempertimbangkan efektivitas. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu satu, komunikasi adalah elemen vital dalam organisasi atau instansi atau perusahaan untuk memastikan koordinasi yang efisien, menjadi tulang punggung utama penyampaian pesan, penyampaian informasi atau perintah atau laporan misalnya. Kemudian jenis komunikasi dalam organisasi meliputi komunikasi ke atas, ke bawah, horizontal, dan diagonal. Tiga, model komunikasi seperti linear, interaktif, dan transaksional membantu memahami alur komunikasi dalam sebuah organisasi. Keempat, hambatan komunikasi seperti hambatan fisik, psikologis, bahasa, hierarki, dan teknologi perlu diidentifikasi, dikenali, dan kemudian diatasi dengan dicarikan solusinya. Berikut penyampaian presentasi dari saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perilaku organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.